Shalom, selamat pagi kepada semua Anda, para pendengar setia program Renungan Harian. Senang sekali saya bisa menyapa semua saudaraku. Hari Selasa tanggal 18 Mei 2021. Setelah beberapa waktu kita berlibur karena Hari Raya Idul Fitri, dan hari kemarin juga hari ini kita sudah bekerja kembali seperti sedia kala. Saya akan masih melihat bagian dari persiapan kita untuk menuju kehidupan yang kekal. Kita bekerja, kita beraktivitas, kita berusaha. Saya mendorong kepada semua Anda beraktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan, tetap menjaga kondisi kita masing-masing. Ya, selama kita masih Tuhan izinkan ada dalam dunia. Saya ulang kembali bahwa dunia hanya bersifat sementara. Jangan hidup kita terfokus kepada perkara-perkara dunia, tapi biarlah kita selagi dalam dunia, hidup kita mempermuliakan Tuhan saja. Di dalam Matius pasal 6, ya, ini perkataan Yesus, ayat 19 dan 20. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 19 sudah menjelaskan, jangan kita mengumpulkan harta di bumi. Artinya begini, jangan fokus kita, konsentrasi kita, perhatian kita terfokus kepada hal-hal yang bersifat sementara. Uang, harta, semua itu adalah bersifat sementara. Dan itu tidak kita bawa mati, Bapak Ibu, ya. Tapi itu hanya bersifat sementara. Tapi kita bisa mempermuliakan Tuhan lewat harta kita. Saya ulang kembali. Artinya janganlah kita terfokus untuk pencapaian-pencapaian seperti itu. Karena apa? Lihat, di bumi tempat kita sekarang itu ngengat, karat, merusakkannya. Bahkan ada pencuri yang siap membongkar serta mencurinya. Kita seringkali melihat di televisi ada banyak sekali tindakan kejahatan, baik pembobolan toko emas, baik itu pencurian sepeda motor, baik itu pencurian kendaraan roda 4 dan sebagainya. Rumah kosong juga dimasukin maling, ya, karena mereka mau mendapatkan sesuatu. Ya, dengan cara demikian dia mendapat sesuatu, padahal sesungguhnya itu adalah dosa, dan Tuhan mau supaya kita tidak terfokus kepada perkara-perkara seperti itu. Itulah dunia. Masih bisa dicuri, masih bisa ngengat dan karat juga bisa merusakkannya. Tapi yang terlebih adalah ayat 20. Tetapi begini, konsentrasi kita adalah ayat 20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak dapat membongkar serta mencurinya. Tuhan mau supaya kita kembali kepada tujuan kita sesungguhnya. Allah ciptakan Anda dan saya untuk mencapai yang namanya kemuliaan. Tuhan ciptakan kita untuk memuliakan Tuhan seluruhnya. Dan selagi kita masih dalam dunia, hidup yang kita lewati hari ini adalah hidup yang mempermuliakan Tuhan saja. Kumpulkan bagimu harta di sorga. Biar semua kita fokus kita bukan kepada hal-hal duniawi, tapi fokus kita kepada hal-hal yang punya nilai kekekalan. Bagaimana kita bisa dipermuliakan bersama-sama dengan Yesus kalau kita tidak hidup sama seperti Dia hidup? Saya ulang kembali. Ini menarik buat kita simak. Bagaimana kita bisa dipermuliakan kalau hidup kita, cara kita, tabiat kita, karakter kita jauh sekali dari Kristus. Kristus tidak memikirkan perkara-perkara duniawi, walaupun Dia empunya segala sesuatunya. Tapi bagaimana Dia naik ke sorga, Dia menyediakan tempat bagi Anda dan saya. Persiapan Tuhan menyiapkan lokasi yang terbaik buat kita. Dia berkata, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Dengan hati Tuhan sedemikian rupa, Dia prepare buat kekekalan, buat kehidupan kita. Karena Dia di sorga, Dia menyediakan tempat bagi setiap kita. Makanya Paulus berkata begini, ibadah itu harusnya disertai dengan rasa cukup. Asal ada makanan, ada pakaian, itu cukup. Itu bagi Paulus. Anda bisa menemukan dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 6 mulai di sana. Jadi bagaimana kita harus mencukupkan dengan apa yang ada hari ini. Ucapan syukur itu akan membawa kita berterima kasih kepada Tuhan dengan semua yang kita dapatkan, dengan semua yang kita miliki di hari-hari ini. Jangan punya kehidupan yang selalu kita merasa kurang dan kurang terus. Kita bersyukur hari ini kita masih bernafas. Kita bersyukur hari ini masih ada makanan yang kita bisa makan. Kita bersyukur masih ada pakaian yang kita bisa pakai hari ini. Ya, walaupun mungkin tidak mahal, tidak sampai jutaan rupiah, atau mungkin punya merek-merek ternama. Mungkin kau hanya pakaian-pakaian biasa, ya kan? Tapi bersyukur kita masih punya pakaian hari ini untuk menahan rasa dingin,
ya dan seterusnya. Kita bersyukur Bapak Ibu. Dan Paulus adalah manusia biasa sama dengan Anda dan saya. Namun bagaimana dalam hidupnya ia memutuskan untuk membentuk sebuah pola hidup yang berbeda dengan konsep dunia. Saya senang sekali, saya suka membaca surat-surat dari Paulus. Dia berkata bahwa bagiku hidup adalah Kristus, ya, dan mati adalah sebuah keuntungan. Dan bagian lain dikatakan, aku melupakan semua apa yang di belakangku dan menganggapnya seperti sampah. Paulus berkata bahwa bagaimana konsep hidupnya berubah karena pengenalannya kepada Kristus. Dan sebagai anak Tuhan, mari kita menghidupi konsep dari Tuhan Yesus. Apa yang saya maksudkan? Di dalam hidupnya, ya, tanpa henti bagaimana Paulus pun mengejar standar kehidupan yang di dalamnya ada nilai kebenaran. Dan Yesus itu menjadi pribadi yang selalu dia idolakan. Menjadi pribadi yang dia tuju untuk mencapai sesuatu dalam hidupnya. Standarnya adalah firman Tuhan. Karena saya percaya firman Allah ini adalah perkataan Tuhan sendiri. Dan membawa hidup kita supaya kita punya arah, punya tujuan, punya goal yang pasti di dalam Tuhan. Standar itu adalah di mana orang yang percaya tidak lagi memiliki kepemilikan atas dirinya. Tapi bagaimana dia ada penyerahan total kepada Tuhan, hidupnya yang dia miliki sepenuhnya diserahkan ke dalam tangan Tuhan. Saya percaya ketika ada orang-orang yang menyerahkan diri ke dalam tangan Tuhan, maka dia tidak akan takut, tidak akan cemas, tidak akan khawatir menghadapi apapun juga. Karena dia percaya dia punya Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan dirinya, Allah yang menyertai sepanjang usianya. Firman Allah itu memberikan satu kekuatan bagi setiap kita. Hidup yang Anda miliki hari ini bukan kita lagi Bapak Ibu, tapi adanya Kristus yang tinggal dalam hidup kita. Sehingga kita punya arah, punya tujuan yang jelas. Dan semua kita perlu mengenal dia lebih dalam lagi. Perlu mengenal pribadinya, bahwa pribadinya itu pribadi yang menuntun kita, mengarahkan kita sampai kepada kesempurnaan kehidupan. Hidup dalam dunia, saya ulang kembali, hanya bersifat sementara, bahkan terkesan semu. Orang-orang yang berwajah cantik, orang-orang punya wajah tampan, ya, tidak sadar bahwa bagaimana semua kita proses penuaan terjadi. Ya, saya juga merasa bahwa udah mulai tua sekarang, udah di atas 40, ya, kekuatan mulai berkurang. Ada fisik yang tidak sekuat dulu usia-usia 19-20. Itu manusiawi. Karena kita semakin tua Bapak Ibu. Dan semua hal itu adalah natural. Segala keindahan berasal dari dunia itu akan lenyap. Dikatakan begini dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 24, bahwa semua itu akan lenyap. Semua akan hilang. Setiap orang akan mengalami proses penuaan. Dan ada juga yang mengalami sakit dan akhir juga meninggal. Itu kenyataan, itu realita. Tapi sekali lagi bahwa selagi Anda dan saya masih punya waktu dan hidup hari ini, biarlah tujuan hidup kita mau arahkan hanya untuk kesenangan Tuhan saja. Saya berdoa kepada Tuhan supaya setiap Bapak Ibu bisa mendengarkan firman Allah hari ini. Setiap waktu Anda semakin diubahkan serupa dan segambar dengan Tuhan. Sama-sama kita berubah. Saya juga belajar untuk mendalami firman Allah. Bukan hanya berbicara setiap pagi, tapi juga bisa melakukan firman Allah ini setiap waktu dalam hidup rumah tangga, keluarga, bahkan dalam pekerjaan, dalam pelayanan sementara saya geluti 2 tahun ini Bapak Ibu. Bagaimana Tuhan bawa untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan juga mengasihi sama orang di luar sana, seperti halnya kita mengasihi diri kita masing-masing. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan terus menuntun kita sampai benar-benar hidup kita menjadi dampak, menjadi berkat, dan mempermuliakan Tuhan saja. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam sorga buat pagi hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang selalu menguatkan kami Tuhan. Kami bersyukur ada firman, ada Roh Kudus-Mu yang memberitahukan kepada kami tentang jalan kebenaran. Terima kasih buat tujuan yang jelas, yang pasti, yang Tuhan akan terus bawa hidup kami, mengenal siapa jalan kami dan apa tujuan kami Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kami percaya bahwa Engkau dalam kami dan kami di dalam Tuhan. Sepenuh hidup kami serahkan dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah seluruh apa yang kami pikirkan, kami lakukan, kami kerjakan adalah hal-hal yang punya nilai kekekalan. Dan Tuhan dimuliakan di atas semua yang kami kerjakan. Terima kasih. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari dalam tangan kuasa Tuhan. Tubuh jiwa roh kami adalah milik Tuhan. Sepenuhnya Tuhan akan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami. Demi nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan menaikkan syukur. Amin.
Selamat pagi semua pendengar setia, dimanapun Anda bisa mendengar firman di hari ini. Saya bisa menyapa semua Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas di hari yang baru. Dan saya percaya bahwa hari ini ada berkat Tuhan yang kita akan alami bersama-sama. Tuhan memberkati kita semuanya.